Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang biblioterapi yang akan dibacakan oleh Saudari Rida. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biblioterapi. Pengertian biblioterapi. Biblioterapi berasal dari dua kata Yunani, yakni biblus atau buku dan terapi yang mengacu pada pertolongan psikologis. Jadi, dapat dikatakan biblioterapi adalah penggunaan buku untuk menolong orang memecahkan masalah. Tipe-tipe biblioterapi. Menurut Berry, terapi pustaka atau biblioterapi dapat dibagi menjadi dua macam tipe, yaitu tipe klinis dan tipe pendidikan atau humanistik. Tipe klinis ini adalah bentuk psikoterapi yang dilaksanakan oleh profesi kesehatan yang mencakup psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan sebagainya. Yang kedua, tipe pendidikan atau humanistik. Ini adalah terapi pustaka yang dilaksanakan oleh konselor, guru, dan petugas perpustakaan dalam setting pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nasa. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manfaat biblioterapi. Hal Persart dan MC Millen dalam Civilian 2011 mengungkapkan bahwa biblioterapi dapat menguntungkan bagi anak-anak di beberapa anak dapat meningkatkan kemampuan penanganan masalah mereka, dan mereka mendapat kesempatan untuk berlatih dan belajar bagaimana cara mengatasi masalah di lingkungan yang aman. Siswa juga mendapatkan pengetahuan tentang apa yang diharapkan di kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu karakteristik masalah yang dapat ditangani dengan menggunakan biblioterapi. Biblioterapi dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah yang dialami berbagai kalangan khususnya remaja. Maikyodi 2008 mengemukakan bahwa biblioterapi adalah salah satu bentuk intervensi yang efektif jika digunakan untuk menangani anak yang mengalami pengalaman trauma, anak yang berduka karena kehilangan, berusaha keras bertahan karena perceraian, atau memulihkan diri dari pelecehan atau pengabaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Dalam proses biblioterapi, konsuli harus mendapatkan pengalaman identifikasi, katarsis, dan wawasan atau insight tentang dinamika proses biblioterapi, lalu tahapan pelaksanaan dalam biblioterapi menurut Segmen 2009 merekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan konselor dalam mengaplikasikan teknik biblioterapi. Langkah-langkah tersebut meliputi identifikasi, membaca buku, mengidentifikasi perasaan, memahami perilaku manusia, dan eksplorasi diri. Karakteristik buku yang digunakan dalam biblioterapi. Dalam biblioterapi, pemilihan buku adalah hal yang sangat penting. Sebelum memilih buku yang akan digunakan untuk terapi, konselor terlebih dahulu harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konseli. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan buku untuk proses terapi. Yang pertama, buku harus sesuai dengan tingkat kemampuan baca konseli. Kedua, tulisan harus menarik dan melatih klien untuk lebih dewasa. 3. Tema bacaan seharusnya sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dari konseli. 4. Karakteristik buku harus dapat dipercaya dan mampu memunculkan rasa empati. 5.
Alur kisah seharusnya realistis dan melibatkan kreativitas untuk menyelesaikan masalah. 6. Putuskan susunan waktu dan sesi serta bagaimana sesi itu diperkenalkan pada konseli. 7. Rancanglah aktivitas-aktivitas tindak lanjut setelah membaca, seperti diskusi, menulis makalah, menggambar, dan drama. 8. Motivasilah konseli dengan aktivitas pengenalan seperti mengajukan pertanyaan untuk menuju ke pembahasan tentang tema yang dibicarakan. 9. Libatkan konseli dalam fase membaca, berkomentar, atau mendengarkan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan pokok dan mulailah berdiskusi kecil tentang bacaan itu secara berkala. Simpulkan apa yang terjadi secara panjang lebar. 10. Berilah waktu jeda beberapa menit agar klien bisa merefleksikan materi bacaannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.